وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجوى لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الأرضاء الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آوانه ظهور سمش الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل نقيب مملكة جبريل. يا جبريل ينادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء القلوب في يد ليلتنا بدء به مسرورا أبلغ به الكون نورا خلو يتيمه أو طائرا وآل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم فاهتز شطره واستبشارا وازداد الكرسي أبدا ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل معترضا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بطلت بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك
وبارك لي وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Ghaib inna lil awwabina ghafura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad mubasysyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, yang saya hormati Asinabullah Al-Habib Husain Syekh Asghar dan juga seluruh teman-teman, baik itu dari Majelis Al-Awabin maupun dari teman-teman Syekh Hermania yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan salah satu di antara malam-malam agenda rutin yang mana setiap Jumat malam Sabtu kegiatan kita ini dilaksanakan, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu mudah-mudahan majelis kita ini bisa semakin memberikan manfaat buat kita semuanya, bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Majelis Al-Awabin ini sudah berjalan mulai tahun 2003 sampai sekarang, dan alhamdulillah. Dan perlu diketahui bahwasanya majelis kita ini butuh kepada orang-orang yang hadir dengan niat yang bersih. Kita sudah terbiasa majelisan dengan orang tujuh orang, itu kita sudah terbiasa. Bahkan ketika pertama kali kita buka majelis ini hanya dengan 4 orang, sehingga ketika dengan berjalannya waktu teman-teman semakin banyak yang hadir, maka di sini juga kami perlu sekali menyampaikan kepada teman-teman yang hadir bahwasanya tidak ada niat untuk hadir di sini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ikut bersolawat demi mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka harapan kami kepada seluruh para hadirin, selama majelis berlangsung, mohon adab dijaga. Kalau panjenengan tidak bisa menjaga adab di majelis ini, ya kita tidak minta panjenengan datang. Kita kepingin majelis kita ini majelis yang khusyuk, yang bisa mengingatkan kita, karena di dalam majelis ini kita membaca Syama'il Rasulullah Muhammad SAW. Kita membaca sifat-sifatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kita membaca bagaimana akhlak-akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ini dibaca, terus baru kemudian panjenengan itu nggak ada sama sekali bentuk haibah atau wibawa kepada kanjeng Nabi Muhammad, ya buat apa datang ke majelis ini? Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga ditegur karena diupload di YouTube, ternyata ada yang mengganggu selama majelis. Nah, ini supaya tidak terjadi lagi. Makanya panjenengan kulo kita semuanya yang datang dari rumah ke tempat ini jangan sampai sia-sia kita. Ya, jangan sampai sia-sia. Kita datang ke sini untuk mengambil manfaat daripada majelis ini, untuk mendapatkan manfaat dunia dan akhirat.
Jangan terus kemudian sampai datang ke sini malah tidak dapat manfaat, tapi malah dapat kualat. Tak oleh manfaat malah oleh kualat. Naudzubillah min. Kenapa? Karena kita niatnya di sini majelis adalah untuk nambah ilmu, untuk nambah kedekatan kita kepada Allah dan menambahkan kedekatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada teman-teman untuk tolonglah selama majelis adab itu dijaga, adab itu dijaga, sehingga majelis kita ini bisa khusyuk, bisa mudah-mudahan bisa mempertemukan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini alhamdulillah bisa juga ada di tengah-tengah kita untuk kita simak bersama-sama. Untuk teman-teman yang ada di luar supaya tenang, dan kami menghimbau sebelum majelis berakhir jangan menyalakan rokok. Nanti kalau sudah selesai silakan. Kalau memang tidak kuat, silakan panjenengan keluar pagar, bisa merokok di sana. Setelah selesai merokok bisa masuk lagi. Tapi kalau bisa, tidak usah merokok sampai selesainya majelis. Kepada musim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati akhina fillah Ustaz Rahmatullah, dan yang kami juga hormati para saudara-saudara kami, ikhwan dan akhwat fillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkah ke tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan yang pertama menambah ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan harapan bisa menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa dengan menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi yang kita niati daripada hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, di dalam Islam bahwasannya amalan itu terbagi menjadi dua bagian. Ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ibadah zahir, dan yang kedua ada ibadah batin. Kalau kita ibadah zahir, ya mungkin ada di antara kita capek, kesal, kalau positaan sampai diri turun, ya, lokol, kesal pada. Cuma ada beberapa karena Nabi Muhammad kita rela capek. Sholat juga gitu, ya, rukuk, sujud, berdiri, duduk lagi, capek. Ya, apalagi kalau sampai sholat
puluhan rakaat, apalagi kalau sholat sampai ratusan rakaat. Asal benar, asal. Ya, rupanya nggak sholat malas. Ya, puasa juga begitu. Ya, kita dalam keadaan lapar, haus, kepanasan. Ya, zikir, baca Al-Quran, harus mengeluarkan suara. Itulah ibadah zahir. Kita harus berkorban. Entah kita harus berkorban tenaga atau kita harus mengeluarkan harta. Ya. Cuma ada yang namanya ibadah batin. Ya, kelihatannya mudah, cuma diterapkannya sangat lebih sulit daripada ibadah zahir. Alhamdulillah, mungkin di antara kita mungkin ada, walaupun ada yang malas ibadah, sholat, baca Al-Quran, insya Allah ada beberapa di antara kita yang masih semangat ibadah zahir. Sholat mungkin ada yang semangat di antara kita, zikir masih semangat ada di antara kita, baca maulid, baca Al-Quran, alhamdulillah. Cuma kalau ibadah batin ini tidak mudah untuk dicapai oleh seorang pun kecuali orang yang hatinya bersih. Ibadah batin ini, ya, itu tidak bisa dilakukan, dilaksanakan kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Ya, padahal apa? Ibadah batin ini pahalanya lebih besar daripada ibadah zahir. Kata seorang ulama berkata, wasiat kepada anaknya, ya bunayya, ya, inna a'malul batin uqiyatun khairun min a'malul zahir min biharin. Wahai anakku, sedikit secuil sakon pidi ibadah batin lebih baik daripada kamu ibadah zahir walaupun sebanyak lautan. Ayo sembahyang seurongan, sopo sing sanggup sembahyang seurongan. Sembahyang terawih setahun sekali aja cuma 2 hari 3 hari nanti sembahyang 1000 rakaat. Dari mana? Ya, mau menghatamkan Al-Quran sehari 30 juz, ojo berhayal nanti roh. Ya, kadang-kadang nyekel Al-Quran ayon Anda paling yang nyekel tapi ya termasuk si ngomong ini sering nyekel tapi ya, jadi ibadah batin itu pahalanya, keutamaannya lebih besar walaupun sedikit. Ibadah batin itu banyak, seperti ibadah zahir banyak juga. Sholawat, zikir, baca Al-Quran, sembahyang, puasa, zakat, itu harus apa? Mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta, mengeluarkan sembarang. Cuma kalau ibadah batin tidak perlu ngomong, tidak perlu kita bergerak, cukup walaupun turu-turuan iso. Ibadah batin itu maki kreset-kresetan di dukur kasur iso. Tidak harus kita berangkat ke Awabin, tidak harus kita berangkat ke misalnya kemana hadir, tidak harus. Kalau ibadah zahir ya lena berangkat ya udah iso, ya lek sakti iso ngilang ndak apa-apa. Cuma kalau ibadah batin ini wah pahalanya lebih besar. Ya, cuma tidak mengeluarkan apa-apa. Cuma masya Allah. Cuma ya itu tadi lebih sulit ketimbang daripada ibadah contoh ini kerungu ndak sing guring. Kerungu ya, alhamdulillah. Ya, ngaji sebentar ya. Nah, yang perlu kita hadiri majelis ini ya pengajiannya, bukan sholawatannya. Nek sholawatan, yo di rumah iso. Ya Pak ya. Oke. Kalau sholawatan nggak perlu datang ke sini kita. Kita bisa sholawatan di rumah, sama saja. Ya mungkin kalau di sini kita lebih semangat kalau sholawatan. Ketemu dengan teman, terus mau hadroib, ya mau sing bro. Ya, sebenarnya kalau di rumah cukup kita.
kalau mau sholawatan. Cuma yang paling perlu hadirnya kita di tempat ini adalah menuntut ilmu, supaya kita bisa tahu dengan ilmu bagaimana caranya kita bisa sampai kepada Allah dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean iki, kula karo sampean iki nek hadir majelis yang paling penting adalah ceramahnya, butuh sholawatan. Tak kasih tahu. Lebih sholawatan pun bisa cinta kepada Nabi Muhammad, bisa dapat syafaat, bisa dapat ini. Iya betul. Cuma tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada sholawatan. Ya, loh, yang ngomong siapa? Bukan saya, Rasulullah sendiri yang ngomong. Ya, kalau nggak percaya, ya tanya sama ustaz-ustaz yang lain. Yang terpenting hadirnya kita hadirnya kita di maulid ini adalah mendengarkan ceramah. Ya, siapapun yang harus ngisi, nggak harus Habib Husin, Habib Sopuai, Ustaz Sopuai, makin Ustaz cek-cek, ya harus didengarkan. Kalau itu adalah isinya baik, kalau itu adalah bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya apa? Banyak pemuda sekarang itu, pemuda dan pemudi ya, tak pemuda toh. Ada pemudi di sini. Ada, alhamdulillah. Ya. Dan banyak salah kaprah. Ya, kadang-kadang datang dari rumah, ya, ke majelis maulid ini niatnya tidak baik. Padahal apa? Ibadah batin itu salah satunya adalah niat. Coba, niat itu butuh harus kita berdiri dah. Tidak perlu. Niat itu cukup dalam hati. Dalam hati niat saya hadir maulid karena Allah. Niat saya hadir maulid. Ya, tancapkan niat itu di dalam hati. Loh, padahal niat itu tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita bergerak, tidak perlu kita mikul, tidak perlu kita beli. Tidak. Niat itu cuma di dalam hati. Ya, cuma pahalanya satu niat luar biasa. Ya, kalau kita niat satu saja, wah, apalagi kalau sampai puluhan, apalagi kalau sampai ratu. Dengan satu majelis ini, kalau kita niat 100, wah, hebat, kaget kita orang nanti di akhirat. Ya Allah, pahala apa ini ya Allah? Saya tidak pernah ibadah semacam ini. Awakku de dunya turu mangan turu ya Allah. Kok iso duwe pahala yang ini? Iya, biar kau sering niat apik di dunya. Kamu hadir majelis, di satu majelis niatmu 100. Niat silaturahmi, nyambung tali persaudaraan, niat karena Allah, niat ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, niat menyenangkan hati Nabi Muhammad, ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ingin dicintai oleh Allah, mencintai Allah, dicintai akeh. Kalau kita ya niat meningkatkan iman, ya meningkatkan takwa, niat taubat dari segala dosa, loh, lek wis niat kaya ngono, maaf kasarannya tidak perlu hadir ini wis, cukup niat bagi berarti. Makanya orang-orang dahulu itu sebelum datang ke suatu majelis apapun itu sudah ditanamkan yang namanya niat, dan niat itu adalah salah satu amalan batin. Tidak butuh apa-apa, tidak harus kita ini ngoyo sampai keringetan, sampai kesel. Iya lek sembahyang sampai keringetan, sampai ya lutut ini capek, para potong yang orang Madura, otak, ya saking capeknya, saking banyaknya ibadah. Makanya kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum ala ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada kepada hambanya, ya ganteng obonda, elek obonda, awai keker, api obonda. Enggak, yang dilihat adalah dua, ibadah zahir dan ibadah batin. Dua-duanya ini harus jalan. Dan ibadah zahir toh, batin toh, ya kono lewat. Batin toh, zahir kono mikir. Harus dua.
Zahir ada, batin ada. Cuma para ulama dahulu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan ibadah batin. Karena kenapa? Karena ibadah batin tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya datangnya sampai ke tempat ini tidak tahu niatnya apa. Begitu juga sebaliknya, sampean nggak tahu dengan datangnya saya ke sini apa niatnya, nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah dan semua yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah guyonan nggak guyonan, Allah alam, nggak tahu apa niatnya itu. Makanya angel, ya makanya ibadah batin itu angel, wong ibadah zahir angel tapi ibadah batin. Makanya ditanamkan niat. Itu sih niat. Ya, belum yang lain. Ya, seperti apa? Yang lain misalnya ibadah batin itu merasa diri kita di tempat ini adalah ya orang yang paling hina misalnya. Dan ono wong sing paling hina koyo aku iki kabeh ki wong sing mulya kabeh sampe ki wong ahli surga kabeh aku tok sing sedang tentu wong surga ahli swarga apa ahli neraka. Loh itu termasuk amalan batin. Bisa kita seperti itu? Tak bisa paling-paling wong iki paling wong ahli neraka. Aku ki ahli surga. Koyo-koyo awake sing yakin ahli swarga. Nek wong sing kidane ya wis neraka wae. Menganggap orang itu ada orang yang remeh, nggak oleh. Ya, makanya paling susah amal batin itu. Belum lagi apa? Amal batin itu, ya dia merasa dirinya bangga, bis api loh. Si paling mulia ini Allah. Nek kabeh iki cek oh kelewat, angel. Nek aku angel agak iso. Loh itu. Seperti hal semacam itu yang sulit. Ya, padahal apa? Tidak butuh apa-apa. Hati ini gak perlu butuh kita harus berdiri, duduk, ya, keringetan, belum butuh. Ya Allah, awal iki apa? Lagi banding lori ngarep-ngarep kuwi. Iku wong sing apa? Orang-orang yang mulia, mereka itu orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau saya ini belum tentu. Mereka itu orang ahli yang selawat. Saya ini malas selawat. Ngomong selawat saya itu orang paling males. Iku lu wong sing ahli selawat. Lho, iso koyo ngono. Nah, iso angel. Ya. Itu harus apa? Harus riyato. Harus latihan. Ndak iso moro-moro. Aku ki aduh, itu kan yang nggak iso. Harus latihan dulu. Latihan lama-lama ya. Dan latihan itu ya nggak langsung moro-moro seperti itu, tidak lama prosesnya. Ya, yang uang ahli ibadah itu sembahyang, ahli sembahyang. Ya, asali males sembahyang. Ya, bagaimana caranya bisa ahli sholat? Ya latihan lama-lama insya Allah. Ya, jadi hobinya sholat, kesenangannya sholat. Asali males baca Al-Quran asalnya. Ya. Kemudian apa? Ya apa caranya saya ini bisa semangat, senang membaca Al-Quran, dilatih dan dididik. Insya Allah suwe-suwe senang membaca Al-Quran. Semua itu dengan latihan. Oleh karena itu, ya kata Nabi Muhammad SAW tadi, ya walakin yang dulu ila a'malikum wa qulubikum. Sing itulah itu amali karo hati. Amalnya bagaimana? Kalau amalnya bagus, dilihat hatinya. Loro-loro api, itulah yang dikatakan Allah wa naba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian itu saya uji mana di antara kalian yang paling baik dalam menyikapi ujian. Ya, jadi ujian itu ya tutup cuma apa? Dapat musibah, tutup dikai loro, bukan itu ujian. Kita suruh sholat ini juga ujian, kita suruh salawat ini juga ujian, banyak ujian. Bagaimana caranya kita bisa menyikapi yang namanya uji? Ya, pada khususnya dengan apa? Dengan hati yang bersih. Alhamdulillah, awak dikai loro. Iso ndak kaya ngono? Nek pas dikai loro karo Gusti Allah atau ndak duwe-duwe, ya. Misalnya seminggu dan nyekel duit misalnya,
atau dikei loro ndak waras-waras misalnya kira-kira alhamdulillah apa misu-misu angel ya angel itulah kalau orang alhamdulillah awak isi sak minggu dikei loro karo Gusti Allah alhamdulillah awak isi sak tahun dikei loro iku lu tonggoku sampai 10 tahun loro saiki sing tak waras bisa kayak gitu. Itu amal batin. Ya, yang mengakui semuanya itu dari apa? Hati. Ya, dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah amal-amal yang zahir juga akan ikut baik. Ya, jadi ini ya intinya ya ilmu yang kita dapat pada malam ini adalah ya amal perbuatan baik itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Dan amal batin itu pahalanya lebih besar daripada amal zahir. Makanya wong biyen itu apa? Wis kon ibaratnya ngene, kok ndak usah kayak salat, sing wajib ae. Lakonono. Marworo sing akeh amal batin. Karena itu pahalanya lebih besar. Padahal apa? Orang dulu itu amal zahir yo akeh, amal batin yo. Awak dhewe mungkin amal zahirnya enggak iso akeh-akeh. Males kate maca Al-Qur'an sak juz sedina males. Kati dikir sholawatan misalnya 100 kali malas ya wis tak apa-apa lek malas hati harus dikir ya hati harus dibersihkan ya selalu berbaik sangka kepada saudaranya iku wong sing ahli ibadah iku wong ahli sholawat iku ahli wong dikir harus begitu awak iki opo wong paling malas awak iki ya uripi mangan turu ya saat ini ya mungkin lebih buruk daripada binatang. Pernah kita menganggap seperti itu? Ya pernah, angel. Ya padahal apa? Ada seorang wali. Nih tak cerita nih ya penutup. Ada seorang wali namanya Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau minta izin kepada ayahnya, wahai ayahku, saya mau izin. Nanti katik ngajar, mau dakwah. Kemana? Mau ke Aden. Sina. Kawan kepengen kaya ngono ada satu syarat. Apa ayahku? Sekarang mulai besok kamu keluar cari makhluknya Allah, ciptaan Allah yang lebih buruk daripada kamu. Oh gitu? Iya. Udah besok keluar, mulai esok keluar. Tolek, sopo yo yang lebih hina, yang lebih buruk daripada saya siapa? Ditolek. Ya, cari dapat orang apa? Orang gila. Ya, oke, tadi itu berarti ya aku tadi. Ya, aku lebih mulia. Oke, kalau kita gitu ya. Wong gendeng, kira-kira awak dhewe iki nganggepi apa? Luwih apik teko wong gendeng apa wong gendeng luwih apik teko awak dhewe? Mungkin kita merasa wah, benteng ini tak sembahyang ini. Lek aku yang rutin sembahyang, mau lita, dikir, mau Al-Quran, mungkin kita begitu. Ini dah, ya Allah. Ya, diambil anunya. Ya, mungkin orang ini orang yang mulia di sisi Allah. Mungkin orang ini sudah diampuni sebelumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu anggapannya. Ya, berarti wong gendeng iki wong edan iki luwih mulia untuk aku. Hari betulnya mana? Ketemu hari cilik. Ya, si umur 7 tahun 5 tahun. Wah, ini tak tahu sembahyang. Dia orang cilik 7 tahun 5 tahun sembahyang cara. Angel. Ya, wong sing gerang ayo tahu sembahyang ganti si cilik. Sing tuwek cara sembahyang nang masjid sing ora apa mana si cilik. Angel. Ya. Akhirnya apa? Ada cilik iki tak duwe dosa. Aku ini wis berat, wis gede, aku luwih apik dosa iki. Berarti anak kecil ini lebih afdal daripada saya. Ngomong-ngomong, ndak suwe ketemu asu. Ya, ketemu asu. Sate mencari orang Madura, kamu mah. Ya, berapa Madura di mana? Banyak. Alhamdulillah. Ketemu sama anjing. Ini ya asu ini anjing ini najis. Menurut agama najis. Duduk cuma kotoran tembelek tok sing najis. Iki malah luwih nemen teko tembelek iki. Iya, najis luwih teko tembelek. Akhirnya apa? Wah, ojo-ojo walaupun ini najisnya lebih parah,
Ya, mungkin ini lebih mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya anjingnya Ashabul Kahfi bisa masuk surga. Wah, berarti anjing ini lebih mulia daripada saya. Akhirnya apa? Pulang. Bilang, ya datang. Ya mana? Iya, Pak. Saya sudah cari, ternyata ya yang saya ketemui tidak ada makhluk yang lebih hina daripada saya. Aku iki wis sing luwih hina, ndak ono maneh. Ya ngono. Iya, tidak ada. Semuanya orang-orang yang mulia, walaupun sekalipun itu adalah orang gila, sekalipun itu adalah anjing, sekalipun itu anak kecil. Saya inilah adalah orang yang oh ya wis lulus kan. Lulus perangkat atau ngajar kayak gitu orang dahulu ya. Makanya ya, amal batin itu perlu kita tanamkan ya. Mulai kita buat dari rumah apa niatnya. Biar itu kantina masjid, nama masjid bu, nama masjid pak. Oh, kantina masjid niat mau apa? Kantina long sandal pak. Ditakan nganai, hendak saya ke masjid niatnya mau ibadah. Saya ingin mengharapkan ridha Allah, saya ingin mengharapkan rahmat Allah, saya ingin melaksanakan perintah Allah, saya ingin mengikuti Nabi Muhammad, saya ingin saya ingin bertaubat, saya ingin meningkatkan kualitas iman, meningkatkan takwa, mau silaturahmi, mengambil manfaat, memberi manfaat. Ya, kalau ada mara bahaya di jalan saya singkirkan. Lu niat dulu, niat toh, pahalanya besar. Ya, kakek nanti di hari ya. Karena itu mudah-mudahan ya akhirnya kita di tempat ini kita mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, khususnya Syekh Hermania Surabaya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami'ul du'a.
ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشهورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مفتون وأخلفنا منك بخير أجمعين وأخلفنا منك بخير أجمعين واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل لنا هذا الرسول لمن شفيع وارزقنا به يوم القيامة مع الرؤيا اللهم اسلم من عود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم توبة هنيئة لا نقطع بعدها أبدا وانشرنا لتحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وإلى